Metodologi penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Febrina Eka Putri, NIM 1814080037 dari jurusan Tadris IPA Fisika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi metodologi penelitian, yaitu tentang pendahuluan. Dengan dosen pembimbing Dr. Milyasari, SPD MSI. Adapun subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu yang pertama, merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. 3. Batasan masalah. 4. Rumusan masalah. 5. Tujuan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Dan yang ketujuh, komponen penelitian pengembangan. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang merumuskan judul penelitian. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu judul penelitian. Judul penelitian ialah sesuatu hal yang pertama kali dibaca. Judul penelitian mempunyai tugas yang sangat penting. Alasannya ialah akan menentukan ketertarikan atau tidaknya pembaca terhadap suatu penelitian. Selanjutnya, cara merumuskan judul penelitian yang baik dan benar ialah sebagai berikut. Yang pertama, informatif padat makna. Yang kedua, tidak memakai kalimat yang terlalu panjang. Apabila memakai bahasa Indonesia, kata yang dipakai tidak lebih dari 12 kata. Apabila memakai bahasa Inggris, kata yang dipakai tidak boleh lebih dari 10 kata. Selanjutnya, boleh memakai anak judul. Yang keempat, diupayakan untuk menghindari penggunaan kata seperti pendahuluan, studi, dan analisis. Yang kelima, menarik minat peneliti. Judul yang menarik dan diminati oleh peneliti akan memotivasi peneliti untuk melanjutkan penelitian. Sedangkan yang keenam, mampu dilaksanakan oleh calon peneliti. Judul yang gampang dilaksanakan oleh peneliti akan memperlancar proses penelitian, sehingga kendala yang ada selama penelitian sanggup diatasi atau setidaknya sanggup diminimalisir. Yang ketujuh, tidak sama persis dengan judul penelitian lain yang sudah ada. Untuk pengembangan penelitian, sebaiknya memakai judul yang lebih spesifik. Yang ke-8, saat menentukan judul hanya memungkinkan tersedianya data lengkap yang sanggup memudahkan peneliti. Contoh judul penelitian yang baik dan benar ialah: yang pertama, prediksi tingkat pengembangan investasi berupa dividend yield menurut analisis financial ratio. Yang kedua, pengaruh kepuasan kompensasi terhadap kesepakatan pekerja karyawan. 3. Pengaruh rasio likuiditas dan financial leverage terhadap tingkat pengembalian investasi. Ketiga judul tersebut merupakan beberapa judul yang baik dan benar. Selanjutnya, adanya merumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya, dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian.
Selanjutnya, contoh dari merumuskan masalah penelitian. Masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Apakah hasil padi ladang akan bertambah jika dipupuk dengan pupuk K? Apakah ada hubungan antara konsumsi rumah tangga petani dengan pendapatan dan kekayaan petani? Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat judul penelitian sebagai berikut. Pemupukan padi ladang dengan pupuk K. Hubungan antara konsumsi rumah tangga dengan pendapatan dan pendidikan petani Aceh. Jadi, rumusan masalah dengan judul penelitian harus saling berkaitan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identifikasi masalah. Konsep identifikasi masalah atau problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas suatu penelitian. Bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Berikut ini adalah beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah. Di antaranya yaitu yang pertama, bacaan. Sumber bacaan bisa dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah. Karena laporan penelitian yang baik tentu saja mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan tema penelitian bersangkutan. Yang kedua adalah pertemuan ilmiah. Masalah penelitian dapat diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, konferensi nasional dan internasional diskusi. Selanjutnya, pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas. Orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas cenderung memiliki figur publik yang dianut oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Sesuatu yang diungkapkan oleh pemegang otoritas tersebut dapat dijadikan sumber masalah. Pemegang otoritas di sini dapat mencakup aspek formal dan non-formal. Selanjutnya, observasi atau pengamatan. Pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, terstruktur atau tidak terstruktur, itu dapat melahirkan suatu masalah. Contoh, seorang pendidik menemukan masalah dengan melihat atau mengamati sikap dan perilaku peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, wawancara dan angket. Dengan menyebarkan angket kepada masyarakat, akan dapat menemukan apa sebenarnya masalah yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Melalui wawancara kepada masyarakat mengenai sesuatu kondisi aktual di lapangan dapat menentukan apa masalah yang sekarang dihadapi masyarakat tertentu. Selanjutnya, pengalaman. Pengalaman dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik yang dapat dijadikan sumber masalah yang dapat dijawab melalui penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang batasan masalah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan.
Tahapan tahapan membatasi masalah ada beberapa tahap, yaitu identifikasi dan klasifikasikan masalah yang akan dikaji, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan, dukung permasalahan dengan data sesuai lapang secara rinci, deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau juga teori, kemudian gambarkan kondisi real saat ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hal yang harus diperhatikan sebelum membuat batasan masalah. Yang pertama, terhadap masalah yang dibatasi ada baiknya agar masih dapat dijangkau oleh kemampuan peneliti. Yang kedua, sebaiknya pada masalah yang dibatasi harus disesuaikan dengan berbagai data yang nantinya mudah didapatkan di lapangan. Yang ketiga, sebaiknya pada masalah yang dibatasi harus diteliti terlebih dahulu. Dan yang keempat, sebaiknya dalam menyusun masalah yang dibatasi ialah tentang suatu hal yang dianggap mempunyai daya tarik dan disesuaikan dengan minat peneliti. Batasan masalah juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, memfokuskan pada satu persoalan. 3. Membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. 4. Menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Dan 5. Gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Suatu rumusan masalah itu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Di antaranya yaitu rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Masalah akan lebih tepat disajikan apabila dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, bukan pernyataan. Yang ketiga adalah rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Artinya, dengan rumusan masalah yang jelas dan konkret itu akan memungkinkan peneliti secara eksplisit terarah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Sifat operasional dari rumusan masalah akan memungkinkan peneliti memahami variabel-variabel atau konsep dan sub-subnya yang ada dalam penelitian. Yang kelima, rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkan pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Cara membuat tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional, mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan sebagainya. Selanjutnya,
Tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Yang kedua, verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada. Sehingga ditemukan suatu hasilnya, penelitian dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan. Yang ketiga, development atau pengembangan, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil peneliti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun mencakup 2 aspek, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyidikan kembali secara empiris. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Jadi, misalnya ada masalah nilai mahasiswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penelitian pengembangan. Apa itu penelitian pengembangan? Penelitian pengembangan merupakan lawan pengembangan instruksional sederhana yang telah didefinisikan sebagai studi sistematis merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program pembelajaran. Proses dan produk yang harus memenuhi kriteria konsistensi internal dan efektivitas. Dalam bentuk yang sederhana, penelitian pengembangan dapat berupa: yang pertama, studi tentang proses dan dampak dari desain instruksional tertentu dan upaya pengembangan. Yang kedua, situasi di mana seorang melakukan desain instruksional pengembangan. 3. Studi tentang instruksional desain, pengembangan dan evaluasi proses secara keseluruhan atau komponen proses tertentu. Komponen penelitian pengembangan ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya memiliki 4 ciri utama, yaitu yang pertama, studying research findings pertinent to the product to be developed, yaitu melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, developing the product based on these findings, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, field testing in the setting where it will be used eventually, melakukan uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nanti digunakan. Dan keempat, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.